Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa amittana bi asrarihi amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rubbama ruzikol karomata ayil amral khariqa lil adat man lam takmul lahul istiqomatu. Banyak sekali orang yang belum bisa istiqomah tetapi diberi sesuatu yang luar biasa berupa keramat. Jadi terkadang-kadang Allah itu memberikan keramat kepada orang yang belum istiqomah. Fala yang bagi lil muridi ayyataniya biha wa yaghtarra biduriha ala yatihi li'annaha mencari karomat, mencari keramat dan tertipu dengan keramat. Kita kalau menuju hadirat Allah itu jangan nyari keramat, apalagi bagi si pengamal dzikrul ghafilin. Jangan sesekali sampean mengamalkan dzikrul ghafilin ini supaya dapat keramat, akan mahjub sampean. Karena Gusmi mengarang dzikrul ghafilin ini tujuannya satu, untuk akhirat, untuk keselamatan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Bukan kita kaya, enggak. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah mengamalkan dzikrul ghafilin, kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Fala yang bagi lil muridi ayyataniya biha wa yaghtarra bi dhuhuriha ala yatihi. Maka tidak pantas bagi orang yang meniti jalan menuju hadirat Allah mencari keramat, atau dia terperdaya dengan keramat yang ada di tangannya. Li'anna hina idin rubbama kanat ma'unatan awistidrojan. Karena bisa jadi kalau orang itu belum istiqomah ibadah tapi kok mempunyai keramat, itu bisa jadi ya keramat, bisa jadi istidroj. Ada dua kemungkinan. Ini sholatnya belentang-belentong tapi ucapannya kok kok jadi, bahkan nggak pernah sholat, ibadahnya itu masih bolong-bolong, tapi kalau doain orang itu cosplong, misal ini contoh, itu belum tentu keramat. Bisa jadi apa? Istidroj. Istidroj itu apa? Pengulu-ngulu, pembiaran dari Allah, pembiaran dari Allah, diumbar lah karomatan, bukan keramat. Fal karomatul hakikiyatu iya kamalul istiqomah. Lah, keramat sejati adalah apa? Istiqomah. Makanya ada peribahasa al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Sampean nggak usah kagum, tidak usah heran kalau ada seseorang memasukkan tangannya ke dalam saku yang nggak ada uangnya, begitu tangannya itu dimasukkan ke saku keluar uang. Jangan kaget sampean, nggak usah kaget. Wah, kita nyari kiai yang manjur doanya supaya kita kaya mendadak misalnya, atau supaya kita dapat rezeki nomplok, atau sampean melihat orang punya keramat ini kantongnya kosong, begitu tangannya dimasukkan ke kantong ini keluar uang. Sampean jangan tertipu dengan hal itu, jangan. Yang perlu sampean kagum itu, yang perlu sampean herani, di duit atau di kantongnya itu banyak uang, begitu tangannya dimasukkan ke kantong ini uangnya habis. Karena dia bagi buat bantu orang, buat menjemin orang, buat nolong orang. Itu yang sampean harus acungin jempol. Ini yang perlu. Kadang-kadang kita kan enggak
Kita itu obsesinya itu selalu dunia. Obsesi kita itu dunia terus. Ya. Sampean harus heran terhadap orang yang kantongnya itu tebel, banyak uangnya. Begitu tangannya itu dimasukkan ke kantong, itu duitnya jadi habis. Ya. Itu yang perlu sampean kagumi. Saya ketemu dengan orang seperti itu. Almarhum Habib Ahmad Fatak. Kalau ada orang itu 10 juta di kantong langsung dibagi semua, habis. Siapapun yang datang dikasih duit, mau itu penjahat, mau kiai. Saya ketemu orang seperti itu. Itu yang perlu sampean kagumi, karena orang ini punya sifat karim, punya sifat apa? Murah. Tapi kalau ada orang punya sesuatu yang luar biasa atau excellent, dia nggak punya uang, tiba-tiba kalau tangannya ngerokok, kantong itu keluar duit, sama jangan kaget kalau dengan itu. Bisa jadi itu keramat, bisa jadi istidraj. Masih ada dua kemungkinan. Tapi kalau dia masukin kantong, tangannya dimasukin kantong, kok kantongnya ini yang tadinya penuh duit, kok duitnya habis. Lah itu baru karomah itu, baru keramat. Orang yang murah. Jadi hakikat keramat adalah istiqomah dzikrul ghafirin, istiqomah jamaah, istiqomah ngaji. Apapun yang terjadi, kita ini kurang bersyukur, sangat kurang bersyukur. Adanya itu keluh kesah. Sifat manusia itu kalau tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, itu berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Manusia itu diciptakan memang berkeluh kesah. Kalau mendapatkan suatu yang tidak menyenangkan, itu banyak keluh kesahnya. Dagang sepi ngeluh. Kita kurang bersyukur masih dikasih nikmat sehat yang luar biasa, yang tidak ternilai. Coba kalau kita sesak nafas, nggak bisa nafas, tiap hari beli oksigen, tabung oksigen, berapa duit yang harus kita keluarkan untuk bernafas saja ini? Coba, adik saya sekarang lagi sakit paru-paru, sekali berobat 6 juta, minta doanya, mudah-mudahan lekas sembuh. Sekali berobat 6 juta. Lah kita yang ibaratnya kerja sepi, dagang sepi, masih bersyukur kita masih diberi nikmat apa? Sehat. Nikmat yang luar biasa, yang tidak ternilai. Ya, makan walaupun sama sambel, kalau badan sehat, habis makan ngerokok, wah nikmat luar biasa itu. Masya Allah, nggak ada nilai. Makanya Gusmi itu selalu mengajarkan kita untuk memperbanyak apa? Alhamdulillah. Coba kalau sampean pernah sungkem ke Gus Abud, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini belajarnya kita. Sampun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa marji'uha ila amroini sihatul imani billah wa tiba iman ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Jadi kesempurnaan istiqomah itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama sihatul imani billah, sahnya iman kepada Allah. Orang kalau punya keramat, dilihat dulu, sama lihat dari dua sisi dulu. Orang ini imannya sama Allah itu benar-benar atau tidak? Apakah imannya itu imitasi, palsu, atau orang ini benar-benar shodiqun billah, orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang loyal kepada Allah. Yang pertama, kesohihan, kebenaran keramat itu dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, koreksi kebenaran keimanannya kepada Allah. Bener nggak orang ini iman sama Allah? Ini yang pertama. Mukmin nggak? Apa paranormal? Apa dukun? Apa wali? Lah itu sampai harus cross check. Kalau wali berarti bener keramat. Tapi kalau paranormal, dukun, wah istidraj, nggak keramat. Ini yang pertama.
Yang kedua, wattiba umma jaa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinan. Yang kedua, mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Luar dalamnya. Dhahiran wa batinan. Orang ini punya keramat. Jejak rekamnya bagaimana? Apakah perilaku tiap harinya itu mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW? Sama lihat, cek zahir batinnya. Kalau secara zahir dia itu mengikuti Rasulullah, secara batin mengikuti Rasulullah, maka berarti orang ini benar-benar keramat. Nah, ini. Itu. Tapi kalau secara zahir nggak ada jejak mengikuti Rasulullah, apalagi secara batin, wah, bukan keramat ini. Ini paranormal, ini dukun, enggak benar. Jadi kalau kita sulit mengamalkan semua sunnah Rasulullah, ambil sunnah Rasulullah yang termudah, kemudian ya, lakukan itu secara istiqomah atau kontinu. Itu caranya. Kita secara berpakaian mungkin nggak bisa mengikuti Rasulullah, duhanya nggak bisa seperti Rasulullah, tahajudnya nggak seperti Rasulullah. Ambil salah satu sunnah Rasulullah yang gampang. Mungkin pakai siwak kalau mau sholat, atau sholat duha aja yang diambil, atau qobliyah aja. Tapi kerjakan secara istiqomah. Maka itu akan menjadi bukti mahabbah atau cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu. Kalau kayak kelas kita belum bisa ittiba Rasulullah secara totalitas, itu belum. Ya ambil terkecil lah. Kalau saya bilang nggak bisa mengamalkan tiap hari, ya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Baru kita dikatakan min ahlil ilmi, orang yang ahli ilmu. Sabun. Fal wajibu 'alal muridi alla yahrusa illa 'alaiha wa la yakunu lahu himmatun illa fil usul ilaiha. Jadi kewajiban seorang murid, orang yang meniti jalan menuju Allah, agar alla yahrusa illa 'alaiha. Kewajiban kita itu jangan sampai punya ambisi, jangan sampai punya kecintaan kecuali hanya istiqomah. Kecuali hanya istiqomah. Istiqomah dalam beribadah. Tekunin. Kalau saya didoktrin masyayikh saya itu, jangan sampai sesekali ninggalin ngaji, apapun yang terjadi. Ngaji pagi, sore, siang, malam, mau punya utang setumpuk kayak mau lagi kena musibah, ini jangan sampai ninggalin ngaji. Karena afdhalut turuq ilallahi thariqatut ta'limat ta'allum. Sebaik-baiknya jalan menuju Allah itu ya mengaji, belajar mengajar. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi jangan sampai sebagai murid kita punya rasa cinta kepada selain istiqomah. Kalau bisa itu yang kita minta apa? Istiqomah. Seperti doa yang kita baca tadi. Apa permintaan kita? Rabbana staqim lana dzikrona wa dzikrol ghafilin wajma'na fil abrari khiyarikal faizin. Ya Allah, berikan kami istiqomah agar bisa ingat Engkau terus menerus, dan berikan kami istiqomah bisa mengamalkan dzikrul ghafilin wajma'na fil abrari khiyarikal faizin. Kumpulkan kami ya Allah bersama pilihan-pilihanmu yang beruntung. Itu doanya Gusmi ya. Rabbana staqim lana dzikrona wa dzikrol ghafilin. Itu yang dipinta Gusmi. Kita baca tadi syairnya, Rabbana staqim lana dzikrona. Ya Allah, berikan kami istiqomah bisa mengingat Engkau terus menerus, wa dzikrol ghafilin, dan bisa menghafal dzikrul ghafilin. Ampun. Wa amal karomatu bimana khorkil ada fala ibrota biha indal muhaqqiqin. Adapun arti keramat ya, adapun keramat diartikan sesuatu yang luar biasa, itu enggak dianggap menurut ulama-ulama ahli yang menyatakan masalah.
Kalau ada orang bisa terbang ya ke angkasa, bisa jalan di atas air, sama nggak usah kagum. Itu indal muhaqqiqin, menurut orang-orang yang dikasyaf sama Allah. Itu nggak ada apa-apanya itu. Kalau kita itu biasanya heran ya, dengan sesuatu yang aneh, itu kita jangan sesekali. Kebesaran Allah itu sebenarnya udah Allah tunjukkan sama kita. Nggak usah lihat yang aneh-aneh, lihat apa namanya awan bertuliskan kalimat Allah kita kagum. Wah. Ada binatang, ada ikan arwana, ada tulisannya Allah kita heran kagum. Nggak usah gitu. Kita lihat semut aja deh. Kalau kita mau tafakur, kebesaran Allah di situ sangat luar biasa. Berapa miliar Allah ciptakan sel dalam semut? Perutnya segede apa? Ususnya segimana? Coba kita tafakurin di situ. Ayat Allah. Kadang-kadang kita kan senangnya itu sama yang aneh-aneh. Kalau yang keramat-keramat itu dicari orang misalnya. Kalau yang istiqomah ngaji begini kurang laku. Peminatnya kecil. Ya memang seperti itu. Karena mindset berpikir kita salah. Padahal menurut ulama-ulama hakikat, orang yang punya keramat yang diartikan sesuatu luar biasa itu nggak dianggap la ibrota, tidak dianggap la ibrota. Samun min alamati iqamatil haqqillahi laka fi syai'i kal iktisab wa tajrik iqamatu iyyaka fi ay tayasuru asbabilak wa idamatu alaik ma'a husulin nata'ij ay thamaratu dzalika syai' kasalamatid din wa wujudir ribhi minal kasbi kama marra. Jadi tanda-tanda Allah menempatkan kalian di dalam sesuatu. Allah itu menempatkan kita ini di makom apa sih? Apakah di makom kasab, makom usaha, atau makom tajrid? Makom tajrid itu makom lepas. Tajrid namanya. Artinya bukan makom usaha. Tandanya apa? Tandanya itu Allah ngasih kemudahan sebab-sebab kepada kita. Ya. Tanda Allah menempatkan kita, apakah kita ini berada di dalam makom kasab, usaha, ya ibaratnya kalau pengen dapat uang ya kerja, atau kita itu nggak usah usaha, tahu-tahu uang itu datang sendiri, entah dari mana, min haitsu la yahtasib, dari tempatnya nggak diduga. Itu Allah mudahkan sebab-sebab kita. Allah mudahkan itu contohnya seperti ini. Delala kita kalau dagang itu diberi keuntungan sama Allah. Oh berarti makom kita ini makom kasab, makom berusaha. Lah kalau makom tajrid itu delala. Kalau usaha itu nggak pernah untung, buntung terus. Ini ada teman saya, Pak Ustadz Samsudin namanya. Dagang bubur ayam itu bangkrut, dagang sandal bangkrut. Begitu dilepas semuanya, kerjanya cuma ngaji itu nggak tentu bayarannya. Itu bisa ngulain anaknya, bisa bangun rumah tingkat. Seperti itu. Atau nggak jauh-jauh saudara saya sendiri kerja nggak kalah saya. Rumahnya 2, kerjanya cuma ngaji. Rumahnya tingkat 2, haji, umroh nggak kehitung, mobil punya, anak 6, janda anak 6, Pak. Anak 6 semua pesantren, kerja nggak, makan gitu. Makom tajrid. Coba, nah ini, sambung. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah Allah menempatkan kita di makom kasab, makom usaha, atau makom tajrid, maka Allah akan mempermudah sebab-sebab kedua makom tersebut. Kalau Allah tempatkan kita di makom kasab, berarti adalah kita dikasih kemudahan untuk usaha, nyari uang, dapat untung. Tapi kalau Allah tempatkan kita di makom tajrid itu makom udah nggak usaha, udah Allah, hanya Allah tok. Kayak kelas para wali itu kerja enggak tapi duitnya banyak, karena makomnya makom tajrid. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, ay samaratu dzalika syai'. Jadi akan diberi hasil dari usahanya tersebut, seperti dapat untung, agamanya terjaga dan lain sebagainya. Sampun.
Man abara ay takallama fi ulumil qaumi wa afadaha lil muridin min bisati ihsanihi ay mulahidun anna ta'birahu wa ifadatahu tilkal ulum nasha'a min ihsanihi ay a'malihi sholihah asyabiyati bil bisat alladhi yajlisu alaihi inda wurudil mawhib asmathul isaa'ah ay amkanahu isaa'atuhu wa mukhalafatu lirrabb fayanqabidu an dzalika ta'bir lima ya'tarihi minal khajal wal haya bisababil maksiyah. Seseorang yang memberikan nasihat kepada orang lain atau mengajarkan ilmu kepada orang lain, tapi orang ini melihat bahwa nasihat tersebut dan ilmu yang diajarkan tersebut itu adalah kebaikan yang muncul dari dirinya sendiri, maka di saat orang itu terpleset ya, atau jatuh, orang itu akan terdiam. Orang itu akan terdiam. Kalau orang ini melakukan maksiat, maka orang itu akan terdiam karena malu. Contoh, misal ya, saya ngasih nasihat ke sampean semua, atau saya ngajar ilmu ke bapak-bapak dan ibu semuanya, tapi saya menganggap bahwa apa yang saya sampaikan itu karena keilmuan saya. Misal, mari kita bersedekah, atau mari kita menjauhi maksiat. Ini contoh, saya menyampaikan ilmu itu karena saya melihat bahwa apa yang saya sampaikan itu atas kebaikan saya. Maka di saat saya terpeleset melakukan maksiat, saya akan malu dan tidak akan berani menyampaikan kebenaran tersebut lagi. Contoh, kalau ada orang ngajak kebaikan, begitu boroknya ketahuan, pasti orang ini malu. Atau begini, wah, semboyannya itu berantas korupsi, nggak taunya ketangkep korupsi. Orang itu nggak akan berani lagi mengajak orang anti korupsi. Karena apa? Ya karena dia menganggap bahwa apa yang disampaikan itu adalah muncul dari kebaikannya sendiri. Tetapi kalau orang yang memberikan nasihat dan mengajarkan suatu ilmu ini memandang bahwa kebaikan itu adalah kebaikannya Allah, yang wasilah atau perantaran orang ini Allah memberikan izin untuk menyampaikan atau mengajak orang menuju kebaikan, maka di saat orang itu terpleset, orang ini tetap akan terus-menerus menyampaikan kebenaran dan nahi anil mungkar. Contoh, kewajiban seorang ulama itu kan menyampaikan ilmu. Pandangan ulama, karena memang tugas ulama itu tabligh, menyampaikan. Ulama ini melihat bahwa dia mendapatkan mandat dari Allah, izin dari Allah untuk menyampaikan ilmu dan menyampaikan sebuah kebenaran. Kalau nunggu kita itu bisa beramal secara maksimal, sampai kapanpun kita tidak akan berani ngajak orang berbuat baik atau amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Karena kita itu bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah maksum, terjaga dari melakukan perbuatan dosa. Lah kalau kita nggak maksum. Saya belum berani ngajar karena saya kalau ngajar takut salah. Lah memangnya kamu malaikat, memangnya kamu rasul kalau takut salah? Enggak usah takut. Enggak usah takut. Justru kita itu harus apa? Harus mendeklarasikan diri. Ya, sebab kalau kita tidak mendeklarasikan diri sebagai orang alim, nanti tempat-tempat ibadah ini diisi oleh orang-orang bodoh. Tempat-tempat majelis ilmu itu akan diisi oleh orang-orang bodoh.
Kalau orang alim ini memandang bahwa di saat dia memberikan nasihat atau menyampaikan sebuah kebenaran, itu adalah merupakan kebaikan Allah, sifat ihsannya Allah kepada diri si orang alim, maka walaupun orang alim ini terpeleset, dia tidak akan malu untuk terus-menerus menyampaikan sebuah kebenaran. Nggak akan malu, tidak akan. Kenapa? Ya karena manusiawi, karena dia tidak melihat kepada dirinya. Karena kebaikan itu adalah datangnya dari Allah, bukan dari diri kita, bukan dari diri si orang alim. Sambut. Ya Allah ya Rabbil Karim. Sebaliknya, waman abbaro mim bisa ihsanillah ilaihi ay mulahidun anna takbirahu wa ifadatu tilkal ulum nasyun min ihsani ilaihi wa iban ar-ru'yati nafsi lam yusmit idza asaa. Jadi orang kalau memberikan nasihat ya, dengan melihat bahwa itu adalah merupakan kebaikan Allah kepada dirinya, untuk dia sampaikan ilmu itu kepada orang lain atau nasihat itu kepada orang lain, maka di saat orang itu terpeleset, dia tidak akan segan untuk menyampaikan kebenaran itu terus menerus. Karena tugas ulama itu ya tabligh. Soal dipakai dan tidak itu bukan urusan ulama. Ya, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan menjadi kewajiban Nabi Muhammad memberikan hidayah kepada umat. Wa ma 'alaika illal balag. Tugas Nabi Muhammad itu cuma menyampaikan. Ini contoh. Ya kayak saya sampai kapan pun akan mengatakan bahwa aurat perempuan itu kullu badaninya illal wajah wal yadain, semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan saat di luar rumah. Ini suatu contoh. Nah soal itu dipakai atau enggak itu bukan urusan saya. Sebab ini kebenaran kalau tidak saya sampaikan, maka orang akan punya anggapan bahwa agama itu mentolerir perempuan buka aurat di luar rumah. Ini contoh. Lah ini akan menjadi apa? Bahaya besar. Lah soal dipakai itu enggak, itu bukan urusan saya. Itu urusan siapa? Allah. Karena laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Tidak diserahkan kamu Muhammad memberikan hidayah kepada mereka, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Paham ya? Jadi agar supaya tidak dianggap bahwa agama itu mentolerir ya. Sebab kalau sudah ada anggapan wah enggak apa-apa ngumbar aurat di pasar misalnya, nah ini dosa. Yang berdosa apa? Ulama, karena ulama tidak menyampaikan. Tapi kalau udah disampaikan, dipakai atau enggak, itu bukan urusan ulama, itu udah urusan bainahu wa bainallah. Sampun, mungkin itu saja. Ada yang perlu tanyakan? Silakan. Masih ada waktu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, langsung aja Pak. Siapa? Mukhlis Muhsin Al Terima kasih. Jadi ini ada sebuah pertanyaan, apa maksud daripada al-mu'min, al-muhsin dan al-mukhlis? Ya. Kalau al-mu'min itu artinya orang yang beriman. Iman itu apa sih? Iman itu tasdik bil qalbi wal iqrar bil lisan wal fi'lu bil arkan. Iman itu adalah membenarkan dengan hati,
mengakui dengan ucapan dan mengaplikasikan dengan perbuatan. Suatu contoh, kita iman sama Allah, hati kita percaya sama Allah, iman sama Rasulullah, hati kita percaya, lisan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita, apa saja perintah-perintah Allah itu kita jalanin, sholat, puasa, zakat. Berarti ini bentuk daripada iman. Lah orang yang beriman disebut sebagai mukmin. Nah, kalau muhsin itu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, bahwa muhsinun atau ahsana yuhsinu ihsan, dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, bahwa muhsin itu artinya orang yang berbuat baik. Pernah suatu ketika Rasulullah dan malaikat Jibril ini dialog. Mal ihsan, apa sih ihsan itu? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah atau seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi di saat kita sholat, kita ini menyembah Allah seakan-akan Allah itu berada di hadapan kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa memposisikan kita sholat seolah-olah Allah itu berada di hadapan kita, maka anggap aja Allah itu melihat kamu, memandang kamu. Fa innahu yaraka. Allah melihat kamu, bahwa kita sholat ini sedang dipantau Allah, sedang dimonitor Allah, sedang dikontrol sama Allah, sehingga gerak-gerik kita itu selalu berada di dalam pengawasan Allah. Ini disebut ihsan. Lah orang yang berbuat ihsan itu namanya muhsin, orang yang berbuat baik. Terus mukhlis itu orang yang ikhlas, dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason, orang yang beramal hanya karena Allah, nggak ada pamrih, nggak ada riya, nggak ada pamer. Jadi saya analogikan seperti air putih ini kalau belum terkontaminasi sama gula, kopi, ini orang masih menyebutnya dengan air murni. Tapi kalau udah sampean kasih kopi, namanya air kopi, udah kasih gula, namanya air gula, udah nggak murni lagi. Sama aja kita itu kalau dalam beramal, tapi motivasinya itu riya, pamer atau sum'ah, nyari popularitas, pengen didengar, ya, atau ujub, merasa paling hebat, berarti belum ada keikhlasan dalam kita beramal. Tapi sekalipun kita belum ikhlas beramal, jangan berhenti kita beramal, terus saja. Nanti secara alami amal kita itu akan ikhlas dengan sendirinya. Sama aja kita kalau ngasih sesuatu sama orang, pertama itu berat, ya lama-lama nanti hilang sendiri. Kayak orang beol aja, orang BAB, yang ngeden kalau ngeluarin, kalau udah dikeluarin ya plong, kira-kira seperti itu. Jadi orang yang ikhlas disebut dengan mukhlis. Ulama dalam mendefinisikan ikhlas itu macam-macam, ya macam-macam. Kalau saya terangin enggak kelar 1 jam itu aja. Terus apa namanya, pertanyaan berikutnya, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Al-Ghafur itu artinya yang maha pengampun, maha. Jadi kata Ghafaro yaghfiru ghufronan, ghafurun fa'ulun itu likasrotin fa'ulun au fa'ulu, itu kalau dalam ilmu gramatikalnya menunjukkan arti banyak. Fa'ulun yaitu wazan fa'ulun. Ghafurun itu zat yang maha pengampun, kang akeh ngapurane, banyak memberikan maaf. Allah itu maha ghafur, maha memaafkan, maha mengampuni. Al-Ghaffar ini ya sama, artinya sama, hanya beda wazan, yakni menunjukkan arti kasroh, mempunyai arti banyak. Ghaffar, Al-Ghaffaru jalalu boleh, Al-Ghafuru jalalu. Ghaffar itu juga yang maha mengampuni. Makanya kalau ada orang punya ambisi besar untuk merubah dunia, itu orang nafsu, ambisius.
ambisius, nafsu. Wah, kemungkaran ini supaya tidak ada di muka bumi. Itu orang yang nafsu, orang yang ambisius. Bukan dari hati nurani itu. Kalau ada seseorang pengen merubah dunia, tandain bahwa itu adalah nafsu, bukan dari si suci. Kenapa? Kalau semua orang ini baik, tidak ada gunanya sifat ghafurnya Allah itu. Terus tidak ada gunanya syafaat baginda Rasulullah SAW. Ya. Ada kan orang yang ambisi pengen merubah dunia, nggak usah muluk-muluk, perbaiki diri kita dulu, keluarga kita, lingkungan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Lah kita presiden nggak pengen merubah negara, lah itu mah ambisius namanya, bukan ambisi lagi. Ikut partai enggak, tapi pengen merubah undang-undang. Itu nafsu, itu nafsu. Ngajak perang, padahal ini Darussalam. Indonesia ini udah merdeka. Jangan diisi dengan peperangan, tapi isi dengan pembangunan apa? Jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Sekarang kalau semua dari Islam semua, kan Rasulullah pernah ditegur, apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Hai Muhammad, apakah engkau akan memaksa seseorang supaya mereka beriman? Apa anta tukrihun nas? Apakah kamu memaksa manusia supaya mereka itu beriman? Kalau Allah mau, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan ini satu umat Islam semua. Tapi Allah enggak mau. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jadi tujuan untuk menguji kita supaya kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah kalau semuanya ini baik, enggak ada yang jahat, ya. Terus syafaat Rasulullah itu buat siapa? Wong kalau kita baca sholawat itu begini kok, ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja indallah innal musiina qad ja'u li dzambiyas taufirunallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, wahai Rasulullah. Innal musiina qad ja'u, sesungguhnya orang-orang yang berbuat jahat itu telah datang. Lidzambi, karena dosa, yastaghfirunallaha, mereka mohon ampun sama Allah. Makanya kita baca sholat kan baca apa? Istighfar, astaghfirullahaladzim. Innal musiina qad ja'u lidzambi yastaghfirunallah. Bahkan di Al-Quran dijelaskan walau annahum idzalamu ja'uka walau annahum idzalamu anfus walau ya Allah ya Rabbi kali walau annahum idzalamu anfusahum walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka yastaghfirunallaha walau annahum idzalamu ja'uka. Kalau orang-orang zalim itu sowan kepada Muhammad, fastaghfaralahumur rasulu fastaghfarullah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfaralahumur rasulu, dan Rasul memohonkan ampun kepada orang yang berbuat zalim ini, lawajadullah tawwabur rahimah, maka mereka akan mendapati Allah itu zat yang menerima taubat dan zat maha penyayang. Gusmi itu kalau ada orang maksiat malah didoain, dideketin, pelacur, penjudi, pemabuk, ada tempat klub itu malah didoain, Allahumma kamar farrahtaum fid dunya farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan mereka berpesta pora di dunia, di klub itu. Ya, di klub. Orang kalau masuk klub itu nggak ingat mati. Saya itu pernah masuk klub itu dari Bata Isya sampai subuh itu nggak ingat mati. Yang ada happy, yang ada happy, nggak ingat mati. Itu didoain. Bukan dikeprukin bangunannya lah, bangunan nggak salah apa, dipentungin kacanya. Ini gimana? Slogannya apa? Revolusi akhlak. Akhlak itu tidak dengan ucapan, tapi bil hikmah. Makanya kiai itu
kalau mendidik santri itu dengan keteladanan, bukan dengan ucapan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Allah itu dengan hikmah. Sampean enggak usah ayo ngaji ke Ataibin, sampean datang ke Ataibin, itu dengan sendirinya tangga sampean nanti lama-lama ngikut. Enggak usah gembar-gembar ayo ke Ataibin. Sampean datang. Hikmah, contoh datang ngaji di mana Ataibin. Nanti lama-lama ngikut. Paham ya? Ada lagi, berapa lagi tadi? Masih ada pertanyaan lagi? Hah? Lah kalau sholat diterima enggak itu peranannya Allah. Yang penting syarat rukun sholat kita itu sah, ya. Itu udah dianggap sah. Ya. Orang kayak kita diterima itu terlalu apa ya? Terlalu lebay. Enggak usah terlalu berharap ke sana. Jadi hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Itu maksudnya itu Allah itu senang yang suci-suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang suci-suci. Ya, kayak makanan kita yang kita halal itu yang thayyib, yang suci. Jangan yang khabith. Yang khabith itu yang najis. Yang haram lah istilahnya. Kalau bahasa kita mah yang halal. Allah itu senang yang halal, enggak suka yang haram. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah halalkan kepada mereka yang baik-baik, yang enak-enak, dan Allah haramkan kepada mereka yang haram-haram atau yang buruk-buruk. Mungkin itu saja. Cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير الخلق كلهم